Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, siapapun orangnya, apapun kedudukan yang dia sandang, apapun profesi yang dia miliki, suatu ketika nanti kelak dia akan diminta 4 pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah saudara-saudaraku, apa 4 pertanggungjawaban nanti yang kelak akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata Nabi, an umri fi ma'afna. Kita akan ditanya di hadapan Allah tentang masalah umur. Bukankah umur yang diberikan oleh Allah ini merupakan modal dasar yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, yang harus kita gunakan sebagaimana mestinya? Alangkah beruntungnya manusia yang diberikan sisa umur yang sementara ini, yang singkat ini dia gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang diberikan umur panjang tapi amalnya baik. Wa syarrun nas man tola umruhu wa su amalu. Dan seburuk-buruk manusia, dia diberikan umur panjang tapi semakin lama semakin buruk amalnya. Menyikapi masalah modal dasar ini, barangkali dengan kecerdasan akal kita, barangkali dengan kecendekiawanan cara berpikir kita, kita ingin menjadi orang-orang yang dinyatakan oleh Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas, kata Nabi? Siapakah orang yang dianggap cendekiawan, kata Rasulullah? Orang yang selalu menghisab-hisab dirinya, lalu dia mempersiapkan amal-amal dengan sebanyak-banyaknya, mempersiapkan diri nanti di saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat suatu gambaran orang akan mudik lebaran. Sekalipun dalam situasi, kondisi kita tidak diperkenankan, karena memang ada aturan kita tidak bisa mudik lebaran. Tapi pada hakikatnya mudik lebaran yang kita setiap tahun laksanakan, barangkali di tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya. Itu sebenarnya merupakan salah satu pembelajaran buat diri kita. Biasanya orang kalau mau mudik lebaran, tidak enak rasanya kalau kita tidak membawa bekal. Tangan kanan megang tangan kiri, nenteng belakang gendong. Itulah gambaran orang yang mau mudik lebaran. Sama artinya dengan kualitas nilai umur yang sementara ini. Bila mana kita siapkan dengan sebaik-baiknya, toh pun kita nanti akan kembali, kita akan mudik menghadap Allah. Alangkah tersenyumnya kita di saat kita kembali menghadap Allah. Modal perbekalan sudah kita siapkan dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua apa? Pertanggungjawaban wa an jasadi bima abla. Postur tubuh kita. Kita diciptakan oleh Allah begitu sempurna, dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita diberikan akal oleh Allah. Kita diberikan nilai-nilai agama oleh Allah. Kita diberikan rasa khauf oleh Allah. Bahkan juga kita hiasi dengan amal soleh. Ini mutiara yang diberikan di dalam diri manusia, yang merupakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan manusia diberikan akal, diberikan daya agama, diberikan rasa takut kepada Allah, diberikan amal soleh. Yang kesemuanya ini merupakan adalah nilai kesempurnaan insan kamil yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu pertanggungjawaban yang ketiga apa?
Kata Rasulullah adalah wa an malihi fima anfaqa wa aina iktisaba. Harta bendamu. Ditanya orang-orang yang memiliki harta benda dapatnya dari mana? Dua pertanyaan tuh. Orang di saat diamanahkan oleh Allah berupa harta benda dapatnya dari mana? Dan juga akan ditanya, sudahkah diinfak sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih-lebih kewajiban kita bagi orang-orang yang berpuasa, ada kewajiban kita nanti mengeluarkan zakat fitrah. Khuz min amwalihim sodakotan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Disuruh ambil sebagian dari harta kalian untuk diberikan kepada orang yang mustahik, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagai nilai pertanggungjawaban nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya, apa yang selama ini Allah amanahkan berupa harta kita. Fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Kata Allah, di dalam harta-harta kalian sudah ada hak-hak. Bagi siapa? Bagi orang lain. Siapa itu? Bagi orang-orang fuqara wal masakin, bagi para peminta-peminta, yang kesemuanya ini pun sebagai nilai pembersih daripada ibadah puasa kita, bahkan sebagai pembersih dari harta yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada yang kami muliakan. Lalu pertanggungjawaban yang keempat, yang pasti kita yakini akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Apa tuh? Wa an hubbina min akhlil bait. Kita akan ditanya oleh Allah tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa ini ditanya? Karena memang kalau kita melihat bagaimana kecintaan Rasulullah kepada umatnya, di saat Rasulullah berbaring di pangkuan istrinya Siti Aisyah, matanya sudah pucat, badannya menggigil, sudah hampir mengakhiri hayatnya. Lalu ditanya oleh istrinya, ya Muhammad, wahai suamiku, apa lagi yang kau pikirkan? Semua dakwamu sudah kamu laksanakan. Perluasan Islam sudah dirasakan oleh seluruh umat Islam. Rasulullah menjawab, bagaimana nanti nasib umatku sepeninggal aku? Rasulullah begitu cintanya, cuman hanya menjawab dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kalau begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, yang hanya keluar dari lisannya adalah umatnya, bagaimana kita menjembatani rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, padahal kecintaan kita kepada Nabi sudah direalisasikan dalam bentuk jaminan surganya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Sahabat nanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu? Padahal tidak ada lagi fasilitas-fasilitas yang begitu berharga dibanding fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini dengan fasilitas surganya Allah. Nabi menjawab, wa man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau mengikuti aku, orang yang sayang kepada aku, orang yang cinta kepada aku, mereka itulah yang akan dibela oleh Nabi, diberikan fasilitas syafaat oleh Rasulullah, disayang, dicintai oleh Nabi, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti tuntunan Nabi, tidak mencintai Rasul, mereka itulah adalah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau empat hal ini sudah terbayang dalam kehidupan manusia, yang sudah kita yakini bahwa nanti kelak kita akan diminta pertanggungjawaban, sudah barang tentu
Orang-orang yang pintar akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dia akan mengolah dengan sebagaimana seharusnya, agar kelak dia bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang Allah titipkan sebagai nilai nikmat. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Di hari itu, kata Allah, apa yang telah Allah nikmatkan, apa yang telah Allah anugerahkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga 4 permasalahan ini kita bisa mempertanggungjawabkan jawaban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat, kita renungkan, kita amalkan, agar kita menjadi orang yang beruntung dalam perjalanan hidup yang singkat ini.